Halo Paraters, apa kabarnya nih? Kali ini aku mau bahas film Raska Robi Ertanto lagi ya kali ini ya. Yang udah aku tonton dari 2024 lalu, yaitu film Yohana. Ini film versi bioskop Indonesianya ya. Jadi sedikit berbeda sama di festival yang aku tonton kemarin. Yaudah yuk, langsung aja kita bahas. Pertama kali aku nonton film Yohana ini di JAV 2024 ya. Dan waktu itu mendapatkan banyak banget penghargaan. Sutradara terbaik, acting terbaik, sinematografi terbaik, pokoknya dapat 5 penghargaan deh ya. Film Yohana ini juga udah masuk dan screening di berbagai film festival internasional. Film ini pertama kali tayang tuh di Rotterdam 29 Januari 2024. Film ini lead aktrisnya adalah aktor kebanggaan dan kecintaan aku, Laura Basuki. Ini hampir seluruh scene ada mukanya Laura ya. Dan actingnya dia di film ini berat-berat banget. Dia harus bisa nunggang kuda, terus bawa mobil bak, mobil pickup gitu. Terus jadi biarawati, bisa main bola, bisa nyanyi, bisa main gitar. Pendalaman karakternya emang serumit itu ya. Dengan posisi dia pakai wardrobe yang sama dari awal sampai akhir, gak ganti-ganti. Gila, gokil banget sih. Dan emang Raska Robi Ertanto pas nulis film ini, dia tuh kayak langsung kepikiran yang main ini kayaknya paling pas, paling cocok tuh Laura Basuki gitu. Dan menurutku ini keputusan yang sangat brilian sih. So, film Yona ini menceritakan tentang apa sih? Ini tuh berlatar di Sumba ya, menyoroti perjalanan spiritual seorang suster bernama Yohana, yang mana dia masuk dalam lingkaran permasalahan dari setiap karakter yang ia temui di perjalanannya. Film ini tuh full of common issues yang ada di Sumba, terutama terkait penyimpangan perilaku remaja di Sumba yang sangat dekat dengan kekerasan dan kriminal, terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan orang-orang tua mereka itu menjadi TKI atau TKW di luar negeri dan ya nasibnya entah kemana gitu. Meskipun yang disoroti perjalanan Yohana sebagai suster, tapi impact dan keberanian kreator film di film Yohana ini untuk menjadikan karakter biarawati secadas itu sih. Meskipun tetap terlihat organik ya, karena tetap ada kasualitas gitu. Jadi karakter dia sebagai suster itu dibelokkan, diberikan treatment yang di luar dari casualnya, habitnya gitu kan. Jadi kenapa Yohana mempertahankan anak-anak yang bersikap kriminal dan mau berusaha berkorban menolong mereka? Itu bukan karena semata Yohana suster aja gitu, tapi menimbulkan suatu evaluasi yang dalam serta makna dari sudut pandang teologi juga. Karena kebaikan yang murni dan tulus itu datangnya dari hati, bukan karena kita menjaga citra sebagai pemuka agama aja kan. Babak per babaknya di film ini tuh memberikan elemen of surprise banget ya. Emang iya sih, film ini tuh tipe film mikir gitu. Tapi dinamika cerita yang dihadirkan itu nggak monoton sih menurutku. Problem statement yang dihadirkan tuh bikin kita terbuka gitu pikirannya. Oh, yang direpresentasikan di film ini tuh Sumba undercover nggak sih? Atau habit dan normalnya kayak gitu emang di sana gitu. Terutama dari segi penegakan hukumnya ya, karena hukum adat di sana dan komunitinya itu sangat-sangat kuat serta berpower banget. Terus case yang lainnya itu kebanyakan dari Sumba sih di film ini ya. Juga ada sedikit muncul Yayang Sinur dalam film ini, nambah keren film ini ya kan. Terus pairingnya Laura Basuki, Ikwa Tahlekwa, ini juga aktingnya bagus banget, suaranya juga keren. Terus si peran anak kecilnya tuh yang keren banget, ikonik banget aktingnya, gacor, Kirana Putri Gracela. Menurutku ini nih komposisi cast-nya keren banget, ensemble cast-nya tuh pas banget, keren-keren semua. Sinematografinya tuh keren abis sih. Secara struktur cerita yang versi festival itu keren banget ya. Yang versi bioskop juga keren, tapi sebenarnya aku lebih suka yang festival. Indonesia dengan film gini tuh sebenarnya pasarnya niche market banget ya. Nggak semua
orang mau nonton atau bisa nonton gitu kan, karena mindsetnya gitu kita tuh banyak mengangkat dari isu atau cerita yang berlatar belakang agama Islam atau Muslim ya, sampai horor religi aja yang banyak mengangkat cerita tentang pesantren-pesantren, kitab-kitaban kan berputar di situ-situ gitu. Jadi kita tuh pasarnya emang identik dengan isu agama dari agama Islam, karena memang umat Muslim Indonesia itu banyak banget dan terbanyak gitu kan. Tapi sebenarnya film ini tuh nggak nyorotin dari satu agama aja loh, multi agama sebenarnya, dan merujuk pada kerukunan dari berbagai sudut pandang agama. Ini film kompleks, kompleks banget. Indonesia tuh butuh banget film-film yang kayak gini. Kita tuh perlu knowledge teologi yang balance. So, good job banget nih buat Mas Robi Reska Ertanto ya, udah bikin film kayak gini. And finally nih, Laura Basuki harus banget sih dapat nominasi Piala Citra ya kan dari film ini. Karena juga dia udah dapet penghargaan Best Actress di Asian Film Festival 2025 gitu. Terus juga menurutku naskah asli terbaiknya juga patut banget dapat nominasinya di Piala Citra nih. Karena ini film daging banget, high value, banyak dialog satir juga yang nyentil, lucu, terus juga tamparan-tamparan realitas dari sisi baik, jahat, buruk, baik. Gimana sih? Baik, jahat, baik, buruknya gitu kan. Itu tuh cakep banget dalam film ini. Yaudah, buruan nonton, masih ada di bioskop. Yang udah nonton di festival, dicobain juga nonton yang versi bioskop Indonesianya. Ini film aku favorit banget. Salah satu film terbaik Laura Basuki juga. Yaudah, segitu dulu guys. Thank you udah nonton, and see you.